Halo Sobat Trader, bertemu lagi dengan saya, Lindusang, dari Java Belajar Forex. Kali ini kita akan mempelajari bersama cara trading menggunakan indikator standar deviasi. Apakah standar deviasi itu? Standar deviasi adalah istilah statistik yang menunjukkan volatilitas harga di setiap instrumen termasuk dalam forex. Standar deviasi merupakan sebuah konsep yang dapat memberikan keunggulan yang lebih besar dalam pencarian para trader untuk sukses dalam trading forex dan akan membantu trader melakukan entry yang paling tepat serta menentukan targetnya dalam trading forex tersebut. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menggunakan standar deviasi dalam melakukan trading. Mari kita pelajari metode standar deviasi untuk melakukan trading. Standar deviasi merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur volatilitas pasar. Indikator standar deviasi ini menghitung dan mengukur perubahan harga dibandingkan nilai dari moving average atau volatilitas. Indikator ini sering digunakan sebagai pelengkap indikator lain seperti Bollinger dan ADX. Standar deviasi merupakan indikator yang sangat sederhana namun bermanfaat untuk masuk pasar. Standar deviasi dapat berdiri sendiri, namun dapat juga dikombinasikan dengan indikator lainnya. Terutama untuk mengetahui target potensial, kita bisa memakai Bollinger, dan kekuatan naik atau turunnya harga, kita memakai ADX. Standar deviasi merupakan alat bantu dalam melakukan analisa teknikal dalam trading mata uang atau indeks saham. Bagaimana cara memasang standar deviasi dalam MetaTrader? Cara memasang standar deviasi dalam MetaTrader adalah klik indikator seperti tanda F warna kuning, lalu akan muncul menu-menu ini. Kita pilih trend, lalu kita pilih standard deviation. Setelah kita klik menu-menu tersebut, kita akan dapatkan garis standard deviation ini. Bagaimana cara penggunaan standar deviasi? Seorang trader perlu mengetahui masa-masa di mana terdapat aktivitas pasar dan tidak. Biasanya bergantian satu sama lain. Garis standar deviasi yang tinggi berarti volatilitas tinggi dan pasar cenderung aktif karena harga penutupan atau closing price dan harga penutupan rata-rata memiliki perbedaan yang signifikan. Saat standar deviasi tinggi, maka harga naik atau turun dapat semakin menguat. Garis standar deviasi yang mulai mendatar bahkan menurun berarti volatilitas mulai tetap bahkan menurun. Saat standar deviasi mulai datar atau menurun, maka harga naik atau turun dapat melemah bahkan bergerak sebaliknya dari pergerakan sebelumnya atau reversal. Kita bisa lihat contohnya. Kita lihat di sini pada saat standar deviasi naik dan semakin naik, posisi harga sedang bergerak turun. Ketika standar deviasi semakin naik, maka harga turun semakin menguat, semakin turun. Kemudian ketika harga ini datar, di saat standar deviasi mulai melemah. Pada saat kembali standar deviasi mulai naik dan kita lihat di sini harga cenderung naik, maka kecenderungan harga semakin naik semakin kuat ketika kita melihat standar deviasi semakin kuat untuk naik. Jadi ketika standar deviasi naik, bahkan semakin naik, indikator standar deviasi ini dapat semakin menguatkan tren turun ataupun tren naik. Mari kita lihat contoh pergerakan harga menggunakan standar deviasi memakai 3 time frame, M15, M30 dan H1. Kita lihat harga di ujung ini terlihat harga cenderung untuk naik. Standar deviasi pada H1 masih terlihat datar, M30 masih terlihat datar tapi sedikit cenderung naik, M15 sudah mulai terlihat naik. Kita lihat pergerakan selanjutnya. Akhirnya standar deviasi pada M15 mulai semakin naik, demikian juga pada M30 maupun H1 yang tadinya terlihat datar mulai kelihatan naik. Pergerakan harga jadi semakin naik. Kita bisa lihat contoh ketika standar deviasi mulai terlihat naik dan grafik di sini menunjukkan kenaikan, kita bisa ambil buy selama standar deviasi masih kuat untuk naik. Harga terus naik sampai standar deviasi mulai kelihatan melemah. Di sini kita ambil posisi buy, kita tutup. Yang kita dapatkan dari posisi buy adalah 106 poin. Demikian juga ketika
ketika kita mendeteksi standar deviasi mengalami kenaikan dan harga terlihat mulai turun, kita ambil sell. Ketika standar deviasi terus semakin naik, kita masih tetap pertahankan sell kita sampai terlihat standar deviasi mulai turun, baru kita cut posisi sell kita. Kita dapatkan dari posisi pembukaan sampai ke level penutupan harga, kita dapatkan 76 poin. Demikian juga pada saat standar deviasi yang ini terlihat naik, harga terlihat akan bergerak naik, kita ambil posisi buy dan kita keluar ketika standar deviasi mulai kelihatan melemah atau mendatar. Yang kita dapatkan adalah dari pergerakan naik ini adalah 60 poin. Standar deviasi ini dapat dikombinasikan dengan Bollinger maupun juga dengan ADX. Kita bisa lihat di sini pada saat standar deviasi naik, terlihat di sini Bollinger 5 maupun Bollinger 20 telah terbuka dan ADX di sini terlihat plus DI sudah di atas. Plus DI menunjukkan tren naik dan tren naik semakin kuat saat ADX semakin naik. Demikian juga kita lihat pada saat standar deviasi yang kedua ini naik, Bollinger 5 yang warna putih maupun Bollinger 20 terbuka sehingga semakin menguatkan tren turun, ditambah lagi diperkuat lagi dengan ADX di mana min DI yang merah di atas dari plus DI. Min DI menunjukkan tren turun dan tren turun semakin kuat oleh karena ADX semakin kuat naik. Jadi kombinasi ini semakin menguatkan tren turun. Yang ketiga ini, contoh ketiga, kita lihat pada saat standar deviasi naik, Bollinger 5 maupun Bollinger 20 telah terbuka dan pada ADX plus DI ada di atas min DI yang warna hijau plus DI, yang merah min DI, dan plus DI ini semakin diperkuat oleh ADX yang terus naik. Artinya tren naik semakin diperkuat. Kombinasi yang bagus untuk melakukan. Demikian pembelajaran dari Java Belajar Forex, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!